Halo YouTube, halo teman-teman. Apa kabarnya nih semua? Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Hari ini aku mau bahas tentang audiometri. Apaan tuh audiometri? Atau apaan tuh tes audiometri? Nah, tes audiometri itu tuh semacam tes pendengaran ya. Tes pendengaran, kalau kalian ingat di video aku yang pertama, di situ aku bahas tentang 3 pemeriksaan sebelum menjalani treatment kemoradiasi. Jadi ada 3 pemeriksaan sebelum menjalani treatment kemoradiasi, nggak bisa langsung kemoradiasi aja gitu. Nah, ada pemeriksaan audiometri, ada pemeriksaan gigi, dan juga ada PET scan ya. Ada 3 ini. Aku cicil aja ya tiap minggunya. Oke, kalau yang pertama ini, di minggu yang pertama aku mau bahas terlebih dahulu tentang audiometri. Nah, teman-teman, tes audiometri ini bisa kalian lakukan ketika kalian merasakan kuping kalian tuh keganggu gitu, semacam mungkin kayak ada gangguan pendengaran gitu. Terus apa hubungannya ya dengan kasus aku? Nah, hubungannya dengan kasus aku yang terkena kanker nasofaring ini, karena gini teman-teman. Gejala kanker nasofaring itu salah satunya adalah kuping berdenging. Ini jari gue kuning-kuning, maaf ya. Ini tadi habis biasalah habis bikin ramuan sehat, jadi potong-potong kunyit. Oke, balik lagi. Gejala kanker nasofaring itu sendiri salah satunya adalah kuping berdenging terus. Beda-beda ya teman-teman ya. Kalau teman aku yang CA nasofaring juga, dia tuh berdengingnya sering sekali gitu loh. Jadi setiap hari tuh jeda beberapa lama aja terus berdenging lagi gitu kan. Aku memang kemarin, maksud aku tahun lalu sebelum treatment itu memang berdenging sih. Cuma kayak sehari itu cuma 3 kali gitu loh, cuma 2 kali, dan berdengingnya sebentar gitu loh. Pokoknya on and off gitulah, nggak menetap gitu loh. Nah, yang kedua, fungsi untuk aku tes audiometri itu tuh sebelum treatment kemoradiasi itu untuk mengetahui keadaan pendengaran aku saat itu gitu loh, sebelum treatment. Oke, jadi tes audiometri itu diapain sih gitu? Kita tuh diapain sih? Apakah kita dianiaya di dalam sana? Jadi waktu itu tuh aku disuruh masuk ke ruang kedap suara. Maaf ya. Jadi aku disuruh masuk ke ruang kedap suara, lalu aku tuh dipasangin earphone. Oh ya, aku diminta duduk tenang dan tidak boleh berbicara. Earphone tersebut itu terhubung ke mesin yang akan mengeluarkan suara. Lalu aku juga nih aku insert gambarnya ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau nanti teman-teman mungkin ada keperluan untuk tes audiometri itu seperti apa sih. Ini aku colong dari Google nih gambarnya. Oke. Nah, si pemeriksa akan menyalurkan suara atau nada dari mesin tersebut ya ke salah satu telinga kita gitu. Jadi kayak ada suara misalnya ke telinga kanan kita, dan kalau kita dengar suara di telinga kanan kita harus angkat tangan kanan kita gitu loh. Jadi kalau kita dengar suara di telinga kiri harus angkat telinga kiri kita. Nah, seperti itulah. Maaf. Lalu pemeriksaan selanjutnya, ini masih tes audiometri ya. Kita tuh dikasih tombol gitu yang ada kayak kabelnya gitu yang terhubung ke mesin.
Dan itu kita tetap pakai earphone ya, kita tetap pakai earphone. Nah, kita itu nanti diberi suara dari yang bisa terdengar, maksudnya dari volumenya yang biasa aja sampai ke volumenya yang kecil banget gitu loh, volume yang rendah banget. Nah, ini untuk dua-dua telinga ya. Kalau tadi kan telinga kanan dulu, udah gitu telinga kiri, telinga kanan, udah gitu telinga kiri. Nah, ini untuk kedua telinga kita dikasih suara dari yang volumenya biasa aja sampai ke volume samar-samar. Jadi ketika kita dikasih volume suara yang biasa dan nada atau suara itu bisa kita dengar, kita pencet tombol. Ntar dikasih lagi suara, kalau bisa terdengar kita pencet tombol sampai di suara terendah, sampai akhirnya kalau kita nggak bisa dengar suara apapun, kita nggak usah pencet tombol gitu loh. Jadi si suster atau si pemeriksanya itu bakalan tahu, oh tombolnya nggak dipencet lagi nih, berarti dia nggak bisa dengar gitu. Terus nanti dikasih suara lagi gitu loh. Jadi kayak balik lagi ke awal, dikasih suara lagi ya dengan volume yang biasa aja dan bisa terdengar gitu. Terus kita pencet lagi tombolnya sampai ke dari dari volume suara yang biasa aja sampai ke yang rendah gitu sampai hilang gitu. Nah, itu dia tes audiometri yang aku lakukan tahun kemarin. Lalu habis audiometri masih ada lagi. Nah, ini kalau tes selanjutnya ini tes selanjutnya ini yang meriksa dokternya langsung. Namanya tes timpanogram. Nah, ini tuh tujuannya tuh untuk mengetahui fungsi telinga tengah. Gue sih baru tahu ya. Gue tuh baru tahu bahwa telinga itu ada telinga tengah. Setahu gue tuh telinga kanan kiri doang ya. Ternyata ada juga telinga tengah. Jadi tuh meriksanya kayak masukin probe gitu loh. Probe ke liang telinga kita. liang telinga ya, bukan liang teh, apalagi liang kubur. Takut. Oke, jadi kayak probe gitu dimasukin ke liang telinga kita, lalu dikasih gelombang bunyi dan mesinnya itu tuh akan memberikan grafik gitu loh. Grafik yang dicetak berupa timpanogram. Nah, nanti nih gue insert gambarnya nih biar teman-teman ada bayangan timpanogram tuh gimana. Oke. Jadi intinya dari hasil pemeriksaan kemarin itu tuh, pemeriksaan audiometri dan timpanogram aku itu, puji Tuhan gak ada gangguan ya teman-teman, gak ada gangguan pendengaran. Dan setelah treatment pun tuh gak ada gangguan pendengaran yang berarti gitu loh. Memang, ini aku kasih tahu ya, setelah treatment itu kuping kita tuh kayak budak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ketutup gitu loh. Kayak ketutup. Kalau teman-teman di pesawat terbang bisa bayangin nggak kalau misalnya mau mendarat atau apa, kayaknya kuping kita kan kayak ketutup gitu loh, kayak terbelenggu. Ya pokoknya gitu deh ya, kayak nggak bisa denger gitu. Nah, jadi ada cerita nih teman-teman. Padahal dari tadi gue cerita ya. Enggak. Jadi setelah 2 minggu itu tuh setelah 2 minggu treatment kan aku keluar rumah. Aku dibawa sama suamiku jalan-jalan gitu. Nah, di mobil itu tuh aku masih ngerasa kayak kuping aku tuh masih kayak ketutup gitu loh. Kayak ada di dalam sumur gitu. Jadi kayak yang ketutup gitu. Masih seperti itu. Nah, tapi kata dokter hal itu tuh biasa karena masih pengaruh kemoradiasi tuh masih ada. Dan lama-lama juga bisa hilang. Dan puji Tuhan memang benar lama-lama si yang kayak ketutup gitu tuh lama-lama kebuka dan kayak biasa lagi gitu. Oke teman-teman, gitu aja vlog aku kali ini. Semoga bermanfaat, memberi info untuk teman-teman yang mau tes audiometri dan timpanogram.
Terima kasih telah menonton video aku. Salam sehat. Terima kasih telah menonton video aku. Salam sehat. Tuhan berkati dan tetap semangat. Semangat terus. Bye bye.